Halo guys, apa kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat selalu dan tetap semangat dimanapun kalian semua berada saat ini. Jadi kali ini Ogur mau coba review film animasi produksinya Walt Disney nih, yang berjudul Raya and the Last Dragon. Mungkin teman-teman semua udah pada tahu tentang film ini ya. Jadi tanpa basa-basi lagi, langsung aja nih kita mulai reviewnya guys. Film ini diawali dari scene seorang karakter utama bernama Raya dengan hewan kesayangannya bernama Tuk-Tuk, yang kemudian menceritakan tentang masa lalu dunianya nih, di mana Kumandra yang dulunya adalah negeri yang sangat makmur dan hidup berdampingan dengan para naga. Namun suatu saat tiba-tiba muncullah Drun yang merupakan roh jahat yang membuat seluruh penduduk berubah menjadi patung batu nih guys, termasuk para naga yang ada, dan tersisalah hanya naga terakhir bernama Sisu yang berhasil melenyapkan Drun dan menghidupkan kembali semua orang. Dengan kejadian tersebut, yang tersisa hanyalah permata naganya Sisu yang diperebutkan oleh manusia nggak tahu diri dan terima kasih saat itu, sehingga menyebabkan Kumandra terpecah menjadi 5 bagian berdasarkan penempatan mereka di sungai. Yaitu yang pertama ada tail atau ekor, yang kedua ada talon atau cakar, yang ketiga ada spine, tulang belakang, yang keempat ada heart atau jantung, di mana Raya dan ayahnya tinggal di tempat ini. Dan yang terakhir ada Feng, yang adalah taring. 500 tahun telah berlalu. Permata naga telah dijaga dengan baik oleh keluarga suku Hart sampai saat ini di bawah kekuasaan Ketua Benja, yang adalah ayahnya Raya sendiri nih, yang biasa Raya panggil dengan sebutan Bah. Ayahnya ini memiliki harapan untuk dapat menyatukan suku-suku yang terpecah menjadi Kumandra kembali nih guys. Sehingga ayahnya mencoba untuk mengundang semua suku untuk datang ke tempatnya. Namun kenyataannya tidak seindah dengan harapan ayahnya nih. Dimana saat pertemuan itu terjadi, Raya dengan teman barunya bernama Namari yang berasal dari suku Feng, yang saat itu terlihat cukup baik kepadanya. Sehingga Raya mengajaknya untuk melihat permata naga yang selama ini dijaga oleh keluarganya. Namun sayangnya Namari bersama suku taringnya sudah memiliki niat yang jahat, sehingga dia berusaha untuk merebutnya. Dan kemudian hal tersebut diketahui oleh ayahnya Raya dan seluruh suku yang datang saat itu. Hal tersebut membuat mereka semua saling berebut untuk mengambil permata naga tersebut. Namun sayangnya permata itu jatuh dan terpecah menjadi beberapa bagian. Dan tiba-tiba muncullah Drun di tempat itu. Seketika itu juga setiap suku mengambil pecahan dari permata tersebut dan langsung lari meninggalkan tempat itu. Namun ayahnya yang tidak bisa berjalan harus rela berpisah dengan putrinya demi menyelamatkannya nih guys. Sehingga ayahnya harus melemparkan Raya ke air, dan seketika itu juga ayahnya berubah menjadi patung. Kisah berlanjut 6 tahun kemudian, di mana Raya dengan bantuan peta gulungan naga sebagai petunjuk arah berusaha mencari Sisu di setiap sungai yang ada. Sampai tibalah dia di ujung sungai yang terakhir, dan dia akhirnya dapat bertemu dengan Sisu, yang adalah seekor naga terakhir. Saat menyentuh kepingan permata milik Raya, tiba-tiba saja Sisu mendapatkan kekuatan untuk bersinar atau glowing ya. Dengan demikian mereka berpikir bahwa jika semua permatanya disatukan kembali, maka semua kekuatan untuk Sisu akan muncul. Sehingga Raya meminta bantuannya untuk dapat menyatukan semua kepingan dari permata naga untuk menyelamatkan umat manusia nih. Satu persatu Raya bersama Sisu mendatangi lokasi setiap suku. Dimulai dari suku Tel, di mana mereka berhasil menemukan kepingan kedua dari permata tersebut di kuil Tel yang sudah hancur nih, dan memberikan Sisu kekuatan untuk berubah bentuk menjadi terlihat seperti manusia. Namun sayangnya Raya harus bertemu kembali dengan Namari yang penampilannya masih sama nih, dengan rambut ala-ala cyberpunk gitu guys, yang mencoba untuk menghalanginya tentunya. Tapi pada akhirnya Raya dan Sisu berhasil melarikan diri dengan ditolong oleh bocah bernama Bon, dengan perahunya pergi meninggalkan daerah Tel. Di mana Bon dari suku Tel yang juga telah kehilangan keluarganya diminta untuk menjadi kapten kapal untuk menuju ke destinasi selanjutnya. Tempat berikutnya adalah Talon.
di mana Raya bertemu dan dibuat cukup kesal sama Baby Noi dan trio sahabatnya seperti monyet yang disebut Ongis yang berusaha mencuri permatanya nih. Namun ketika Raya mengetahui bahwa Baby Noi juga telah kehilangan keluarganya, kemudian mereka diajak oleh Raya untuk membantunya dan pergi bersamanya. Di sisi lain, Sisu yang bandel karena jalan-jalan sendirian dan hampir saja terbunuh oleh ketua suku Talon berwujud nenek-nenek ya guys. Namun berhasil diselamatkan oleh Raya dan mereka pergi meninggalkan tempat itu dengan kepingan permata dari suku Talon yang berhasil didapatkannya. Di mana permata ketiga itu memberikan Sisu kekuatan untuk menghembuskan kabut. Kemudian mereka tiba di Spine. Raya dan Sisu bertemu dengan Tong yang hanya tinggal seorang diri di sana. Karena Drun mengubah semua penduduk di sana menjadi patung. Namun tiba-tiba saja Namari bersama pasukannya kembali muncul untuk menghadang Raya. Dengan perkelahian yang cukup sengit, membuat Raya hampir saja kalah. Namun dia ditolong oleh Sisu yang berubah menjadi naga kembali. Sehingga membuat Namari tercengang melihatnya dan akhirnya mereka semua pergi meninggalkan tempat itu bersama Tong yang ikut serta dengan mereka. Tong akhirnya menyerahkan kepingan permata naga milik sukunya kepada Raya dan memberikan Sisu kekuatan untuk menurunkan hujan. Perjalanan dilanjutkan menuju destinasi yang terakhir, yaitu suku Feng. Sehingga membuat mereka harus memikirkan cara yang terbaik untuk dapat masuk ke sana. Raya yang awalnya tidak setuju dengan rencana Sisu untuk mendapatkan kepingan terakhir dari suku Feng, kemudian Sisu terpaksa mengajaknya ke tempat Raya tinggal, yaitu suku Hart. Dan Sisu memperlihatkan semua saudaranya yang telah berubah menjadi patung di sana kepada Raya. Dan Sisu menceritakan kisah yang sebenarnya, di mana ketika para naga saat itu sudah berubah menjadi patung dan hanya tersisa berlima dari mereka yang masih hidup, kemudian Penggu, saudara tertuanya, mengajak ketiga saudara lainnya untuk menyatukan kekuatan mereka masing-masing dan mengubahnya menjadi permata naga yang berbentuk bola, yang kemudian diserahkan kepada Sisu. Sisu yang dipercaya oleh keempat saudaranya kemudian berhasil melenyapkan Drun. Namun sayangnya keempat saudaranya masih menjadi patung. Cerita tersebut membuat Sisu mencoba menyampaikan kepada Raya bahwa ketika Raya dan Sisu bisa mempercayai Namari, maka Namari pasti juga akan bisa mempercayai mereka juga dan membantu mereka semua untuk bisa mengembalikan Kumandra kembali. Nah akhirnya Raya mengerti dan mengikuti rencana yang diberikan oleh Sisu kepadanya. Namari yang menerima pesan berupa liontin naga miliknya sendiri kemudian bersedia untuk menemui Raya. Namun Namari sekali lagi mengkhianati Raya dan sampai membunuh Sisu. Sisu yang kemudian jatuh ke air menyebabkan semua air menjadi surut dan membuat Drun muncul dan juga melahap seluruh penduduk di desa termasuk ibunya Namari sendiri. Raya yang kesal dan penuh amarah kemudian menghampiri Namari dan bertarung dengannya. Namun kemudian Raya tersadar bahwa dirinya pun bersalah. Kemudian dia pergi meninggalkan Namari dan bersama teman-temannya dia membantu menyelamatkan penduduk di sana. Sampai pada akhirnya mereka semua terpojok oleh Drun dan mulailah Raya teringat nasihat dari Sisu dan mulai menyampaikan kepada mereka semua untuk saling percaya dan bersatu agar bisa mengalahkan Drun. Namun sayangnya ucapannya tidak berhasil karena mereka tidak percaya lagi kepada Namari atas apa yang telah diperbuatnya. Sehingga Raya terpaksa harus mengambil the first step itu, yaitu mempercayai Namari dengan menyerahkan kepingan permata miliknya terlebih dahulu kepadanya. Sehingga kemudian diikuti oleh Bon, Baby Noi, dan Tong yang juga menyerahkan dan percaya kepada Namari. Hal tersebut kemudian membuat Namari tersadar dan dia menyatukan kepingan itu menjadi permata naga yang utuh kembali, sehingga pada akhirnya Drun pun lenyap dan membuat semua orang yang telah menjadi patung berubah kembali menjadi manusia, termasuk Sisu dan para naga lainnya menjadi hidup kembali. Akhirnya mereka semua bersatu karena bisa saling percaya satu sama lain, dan mereka kembali ke tempat mereka masing-masing untuk bertemu dengan keluarga yang mereka rindukan selama ini, termasuk Raya yang bertemu dengan ayahnya Bah.
Dan akhir dari film ini menyampaikan bahwa akhirnya Raya berhasil mengabulkan harapan ayahnya untuk bisa menyatukan semua suku yang terpecah menjadi Kumandra kembali seutuhnya. Dan mereka semua bisa hidup dengan damai bersama dengan para naga. Kesimpulannya adalah film ini mencoba mengajarkan kepada kita untuk terus memiliki harapan kembali kepada siapapun juga, meskipun rasanya tidak mungkin dan sangat sulit karena telah menyakiti bahkan mengkhianati kita berulang kali. Namun, ketika kita bisa memaafkan dan percaya lagi kepadanya, maka yang tersisa hanyalah ada damai dan kebahagiaan yang menyelimuti hidup kita bersama nih guys. Kalau gitu sekian review film Raya and the Last Dragon. Semoga apa yang aku sampaikan bisa dimengerti oleh kalian semua nih guys. Jika teman-teman ada masukan atau saran mengenai film ini atau film selanjutnya yang mau direview, silahkan langsung komen aja ya guys. Jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan like. Dan jika kalian suka, kalian bisa bantu nih share ke teman-teman yang lainnya supaya aku tetap semangat untuk buat video-video berikutnya untuk kalian. Oke, kalau gitu jaga kesehatan kalian selalu nih dan teruslah memiliki harapan untuk bisa menjadi lebih glowing nih guys. Oke, thank you dan bye-bye.